Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Kabar membanggakan datang dari sektor pertanian Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sektor ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto nasional. Menteri Amran Sulaiman mengklaim indikator makro pembangunan pertanian Indonesia meningkat secara signifikan. Pasalnya produk domestik bruto pertanian tahun 2025 tercatat sebesar 14,35% pada triwulan 3 2025. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua sebagai penopang PDB nasional dan menjadi capaian tertinggi selama 6 tahun terakhir. Di Kabupaten Tangerang. Selain Jamintar Kejagung, panen raya ini juga dihadiri pihak Kejati Banten dan Bupati Tangerang. Pada kuartal kali ini, para petani mampu memanen bawang merah mencapai 5,6 ton. Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negeri agraris, tapi di balik julukan itu tersimpan ironi yang jarang benar-benar kita lihat. Sektor pertanian menjadi penopang ekonomi, penyerap tenaga kerja terbesar, dan benteng pangan nasional. Namun para pekerja di balik kokohnya sektor ini justru hidup dengan kesejahteraan yang paling rapuh. Hari ini kita akan membedah data-datanya, menyikap kenyataan, dan mencoba menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Seberapa kuat sebenarnya fondasi yang selama ini menopang kita semua? Kita akan membahasnya dalam Pertanian Jadi Andalan. Upah petani tertinggal. Kita akan bahas dan lihat seperti apa data selanjutnya distribusi PDB dari pertanian. Jika kita melihat bahwa di informasi sebelumnya kita telah menyatakan soal PDB, pertanian merupakan salah satu roda penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan output nasional, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja khususnya di wilayah pedesaan. Hal ini tercermin dari publikasi Badan Pusat Statistik tentang Perekonomian Nasional di Triwulan 3 2025. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Triwulan 2 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53%. Dan kita akan lihat seperti apa pembedahannya. Di sini pemirsa, di sini ada dua versi data. Ini untuk Q3, jika kita melihatnya membandingkan tahun secara year on year. Pertama kita akan melihat untuk yang di triwulan ketiga 2025 yang dibilang katanya tertinggi, pemirsa, yakni di 14,35%. Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Memang dilihat ini angkanya memang lebih tinggi dari lintasan normal, maka porsi setahun kita lihat secara akumulasi ini akan ada di kisaran 13%, pemirsa. 14,35 secara year on year ini meningkat dibandingkan tahun 2024 di 13,71, dan triwulan kedua pun juga lebih tinggi dibandingkan 13,77 pada tahun 2024 di Q kedua, namun tetap inilah yang paling tinggi. Dan secara tahunan, ini jika dibandingkan dengan sebelumnya, ini menjadi yang tertinggi dan benar dikatakan oleh Amran Sulaiman atau Menteri Pertanian, ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan tahun ini memang relatif stabil, kurang mendukung transformasi ekonomi dan reindustrialisasi. Kita akan lihat seperti apa jika data-data pertanian ini kita bedah, data dari PDB, dari BPS maksud kami yang diolah oleh Nusantara Insight secara nilai tambah per sektor ya pemirsa. Untuk PDB dari sektor pertanian murni berdasarkan harga konstan menunjukkan tren peningkatan pada kuartal ketiga 2025. Nilai tambah sektor ini mencapai 42,4 triliun rupiah untuk di tahun ini di Q ketiga. Sementara jika melihat pada sebelumnya ini bukan 40,1 pemirsa, tapi 41 triliun rupiah di Q kedua 2025 dan naik dari sebelumnya jika melihat periode panjang sejak 2010. Jika kita lihat dari 2010 sampai saat ini, memang ini kita lihat PDB sektor pertanian ini mencapai rata-rata 67,2 triliun rupiah. Rekor tertinggi terjadi pada kuartal kedua 2020 ketika sektor ini menyentuh 96,8 triliun rupiah, terutama karena lonjakan permintaan pangan selama pandemi. Sebaliknya, titik terendah selama periode tersebut tercatat pada kuartal pertama 2024 ini yang terendah dengan angka 32,7 triliun rupiah pemirsa. Dan angka-angka ini menggambarkan bahwa kinerja pertanian memang murni secara real. Ini bisa dikatakan kinerjanya seperti ini pemirsa. Kita akan lihat datanya dari yang telah kami rangkum. Ini merupakan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha pemirsa. Jika kita melihat memang data-datanya tepatnya melalui hasil survei Angkatan Kerja Nasional
Agustus 2025 yang dirilis oleh BPS terlihat jelas bahwa sektor pertanian masih memegang peranan sebagai penyerap tenaga terbesar di Indonesia. Kita akan lihat seperti ini untuk pertanian, ini yang terbesar sebesar 28,15%. Perdagangan masih kalah di angka 18, industri pengolahan di 13,86%, akomodasi bisa kita lihat di 7%, konstruksi pendidikan 5%, pengangkutan dan yang paling rendah di sini yang telah dirangkum ada pengadaan listrik dan gas sebesar 0,25%. Terlihatnya memang pertanian ini yang paling banyak menyerap. Namun kalau kita lihat apakah sebetulnya angka ini sudah menunjukkan bahwa besarnya peran dari sektor tersebut menjadi fondasi utama dasar di wilayah perkotaan dan juga di wilayah non-perkotaan. Kita akan melihat juga sebetulnya seberapa signifikan dari kualitas, bukan hanya kuantitasnya saja. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha. Berbanding terbalik di sini ya pemirsa. Jika pertanian sebelumnya di paling pertama secara kuantitas, di sini secara kualitas pertanian yang paling bawah. Yang paling bawah pemirsa. Ini satuannya adalah dalam bentuk juta rupiah gajinya pemirsa. Jadi meskipun sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, kondisi kesejahteraan para pekerja masih jauh dari ideal. Rata-rata pendapatan buruh tani hanya berkisar di angka 2,54 juta rupiah per bulan, jauh di bawah rata-rata upah pekerja nasional berada sekitar di angka 3,33 juta. Ini adalah rata-ratanya pemirsa, 3,33 juta rupiah. Angka tersebut menempatkan pekerja pertanian sebagai kelompok dengan tingkat upah terendah kedua dibandingkan sektor-sektor lainnya. Lalu dengan kata lain mereka termasuk kelompok pekerja yang paling tertinggal secara kesejahteraan. Permasalahan ini diperparah oleh struktur ketenagakerjaan di sektor pertanian yang sebagian besar masih bersifat informal. Data BPS ini juga mencatat bahwa pada 2024 sekitar 87,31% pekerja pertanian berada di sektor informal. Dominasi pekerjaan informal membuat pekerja semakin rentan karena mereka umumnya tidak memperoleh jaminan sosial, perlindungan ketenagakerjaan maupun kepastian upah, dan selain itu sektor informal tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan upah minimum sehingga pendapatan yang diterima seringkali lebih rendah dan tidak stabil. Jadi memang pemirsa, kalau kita lihat angka dari PDB, pertanian ini bisa dikatakan yang paling mendompleng ekonomi Indonesia. Bahkan dikatakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir disampaikan oleh Menteri Pertanian. Nyatanya secara kualitas ini memang menjadi suatu hal yang harus menjadi konsentrasi. Di tengah laju modernisasi dan derap pertumbuhan ekonomi, para pekerja pertanian terus memanggul beban paling berat, namun menerima bagian paling ringan. Padahal dari tangan mereka, makanan tumbuh, kehidupan bergerak, dan ketahanan bangsa berdiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menyebut pertanian sebagai sektor strategis hanya di atas kertas dan mulai menempatkan mereka sebagai pusat dari pembangunan yang sesungguhnya, karena sebuah bangsa tidak hanya dinilai dari seberapa cepat ia maju, tapi dari bagaimana ia menjaga mereka yang paling membangunkannya.